Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Aurelia, NIM 222018238. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang bukan termasuk objek pajak dan biaya apa saja yang bukan merupakan biaya yang bisa dibebankan di laporan keuangan fisikal. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 Ayat 1, jika yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak, atau baik wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak. Apa saja yang menjadi bukan objek pajak? Pertama, bantuan atau sumbangan, harta hibaan. Kedua, warisan. Ketiga, pembayaran dari asuransi. Keempat, natura dan atau kenikmatan. Kelima, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dividen harus memiliki banyak persyaratan, di antaranya berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi BUMD, kepemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Keenam, beasiswa yang memenuhi persyaratan. Ketujuh, bantuan atau santunan yang dibayarkan BPJS kepada wajib pajak tertentu. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan dan harta hibaan. Bantuan atau sumbangan termasuk di dalamnya zakat. Selain itu ada juga harta hibaan dari keluarga saudara, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil. Beberapa yang disebut di atas termasuk bukan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada harta warisan. Harta warisan juga tidak termasuk objek pajak penghasilan, namun perlu melaporkannya di dalam SPT tahunan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu natura atau kenikmatan, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau limit profit sebagai dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Imbalan dalam bentuk natura atas bukan dalam bentuk uang dan bisa berbentuk barang, sedangkan untuk kenikmatan, penjelasannya lebih mengacu kepada hal-hal yang digunakan seperti fasilitas mobil, pengobatan, rumah, dan lain sebagainya. Keempat, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan tempat kedudukan di Indonesia. Dividen harus memiliki persyaratan, diantaranya berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD, kepemilikan sahamnya paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagi laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, pembayaran dari asuransi. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
Terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Itulah beberapa pengecualian yang tidak dijadikan objek pajak penghasilan. Sebagai warga negara yang baik, ada kalanya kita mengetahui hal-hal di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biaya apa saja yang bukan merupakan biaya yang bisa dibebankan di laporan keuangan fiskal. Yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Contohnya, biaya tersebut diantaranya perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan pribadi, dan keluarga. Biaya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi, para pemegang saham, atau keluarganya. Yang kedua, pembentukan atau penumpukan dana cadangan. Pada dasarnya, dana cadangan bukanlah biaya karena bukan terrealisasi, namun menyesuaikan dengan kelaziman usaha di bidang keuangan yang memperbolehkan adanya pembentukan dana. Cadangan UU PPH mengatur pengecualian tersebut. Dana cadangan piutang tak tertagih yang diperbolehkan menjadi pengurangan penghasil bruto menurut pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH adalah 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna, usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Adapun cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Kemudian ada pun cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpangan, kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf D dinyatakan bahwa pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan. Penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak, namun jika pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa dibayarkan oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan. Selanjutnya, penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Dalam pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang PPH, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Kendatinya demikian, terdapat 3 jenis pemberian natura yang boleh dibiayakan oleh perusahaan namun tetap bukan objek pajak bagi pegawai yang menerimanya. Hal ini diatur dalam PMK nomor 167-PMK.03/2018. Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja tersebut adalah 1. Pemberi atau penyediaan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan. 2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah. 3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut yang mengharuskannya. Selanjutnya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Misalnya, seorang tenaga ahli yang ada
lah pemegang saham dari suatu badan memberi jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar 50 juta. Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar 20 juta, maka jumlah sebesar 30 juta tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut, jumlah sebesar 30 juta yang dimaksud dianggap sebagai dividen. Kemudian, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, huruf A dan huruf B tidak boleh dibebankan sebagai biaya, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pemeluk agama Islam, atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang terakhir ada biaya PPh. Yang dimaksud dalam biaya PPh dalam pasal 9 ayat 1 huruf H ini adalah PPh yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan. PPh merupakan hasil perkalian penghasilan neto dengan tarif pajak, sehingga PPh merupakan proses terakhir dalam menghitung besarnya PPh terutang. Untuk itu, biaya ini tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fisikal. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.